Hi friends, are you ready guys? 3, 2, 1. Welcome to our class channel. Ada yang tahu gak sih inferensi langsung itu apa? Mari kita bahas. Inferensi langsung adalah kegiatan manusia dari pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata-kata ini, ditunjuk titik pangkal untuk setiap pemikiran, yaitu pengetahuan yang telah ada. Inferensi langsung dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Edukasi dan yang kedua itu oposisi. Yang pertama, edukasi. Edukasi merupakan penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pengolahan term yang sama. Macam-macam edukasi. Yang pertama, konversi. Konversi adalah penalaran langsung yang menukar sebuah kedudukan subjek menjadi predikat tanpa mengubah kualitas kebenaran proposisinya. Contoh konversi bisa dilihat pada rumus. Contoh kalimatnya, hewan pipipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan pipipar sebagai subjek, berkembang biak dengan cara melahirkan sebagai predikat. Jika diinferensikan kepada konversi, maka kalimatnya akan menjadi yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan mamalia atau hewan pipipar. Yang kedua adalah inversi. Inversi adalah jenis penalaran langsung dari keputusan pangkal kemudian menjadi keputusan balik yang subjeknya menjadi lawan dari subjek pada keputusan awal. Rumusnya bisa diperhatikan. Contoh kalimatnya, semua anggota DPR RI adalah warga di sekitar ibu kota. Semua anggota DPR RI itu sebagai subjek dan adalah warga di sekitar ibu kota sebagai predikat. Nah, jika diinferensikan ke inversi, maka kalimat subjek di awalnya akan menjadi subjek aksen atau menjadi lawan dari kalimat awal. Contoh kalimatnya menjadi seperti, sebagian yang bukan anggota DPR RI adalah warga sekitar ibu kota. Selanjutnya yang ketiga adalah opersi. Opersi adalah penalaran langsung yang menunjukkan perubahan kualitas dan mengubah predikatnya dengan bentuk perlawanan, namun maknanya tetap sama dengan cara menegasikannya. Rumusnya bisa diperhatikan. Contoh kalimatnya, semua kucing adalah hewan pipipar. Jika diinferensikan ke opersi, maka kalimatnya akan menjadi, tidak ada kucing yang bukan hewan pipipar. Selanjutnya yang keempat ada kontraposisi. Kontraposisi adalah model penalaran langsung dengan cara menukar posisi subjek menjadi predikat dan predikat menjadi subjek. Sama seperti kita mengubah menjadi konversi, akan tetapi yang menjadi pembeda di kontraposisi ini adalah predikat dan subjeknya dinegasikan. Rumusnya bisa diperhatikan. Contoh kalimatnya, semua ibu pasti menyayangi anaknya. Kemudian, jika kita inferensikan menjadi kontraposisi, maka berubah menjadi semua yang tidak menyayangi anaknya bukan seorang ibu. Bagian inferensi langsung yang kedua yaitu oposisi. Oposisi dalam logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Selanjutnya macam-macam oposisi. Yang pertama ada kontradiktoris. Kontradiktoris adalah pertentangan antara dua proposisi yang memiliki subjek dan predikat yang sama, di mana hanya ada satu yang bertentangan. Kontradiktoris ini terdapat dalam proposisi AO dan EI. Proposisi-proposisi ini tidak dapat semuanya benar dan tidak bisa juga kedua proposisinya ini salah dan kemungkinan ketiga juga tidak ada. Kunci dari oposisi kontradiktoris ini adalah jika yang satu benar, yang lain salah, dan apabila yang satu salah, maka yang lain benar. Tidak mungkin kedua proposisi salah dan tidak mungkin kedua proposisi benar. Contoh kalimatnya bisa diperhatikan pada layar. Yang kedua yaitu oposisi kontraris. Oposisi kontraris ialah perlawanan antara dua pernyataan universal dengan proposisi A dan E yang memiliki subjek dan predikat atas dasar satu term yang sama akan tetapi berbeda dalam kualitasnya. Kunci dari oposisi kontraris adalah jika yang satu benar, maka yang lain salah. Jika yang satu salah, maka yang lain bisa benar, bisa juga salah. Dan tidak mungkin kedua proposisi sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh kalimatnya bisa diperhatikan di layar.
Selanjutnya yang ketiga yaitu oposisi subkontraris. Oposisi subkontraris adalah perlawanan bahwa antara dua pernyataan partikular I dan O atas dasar term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Yang perlu kita ingat dalam oposisi subkontraris adalah jika yang satu salah maka yang lain benar, jika yang satu benar maka yang lain bisa benar bisa juga salah. Kemudian kemungkinan ketiganya adalah kedua-duanya sama-sama benar. Contoh kalimatnya bisa diperhatikan pada layar. Selanjutnya yang keempat yaitu subalternasi. Subalternasi adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar subjek dan predikat yang sama dan berkualitas sama tetapi berbeda dalam kuantitasnya. Perlawanan model ini dapat kita temukan antara proposisi A, I, dan EO. Yang perlu kita ingat dalam oposisi subalternasi adalah kedua-duanya bisa salah dan kedua-duanya bisa benar, atau bisa juga yang satu benar dan satu lagi salah. Untuk contoh kalimatnya bisa diperhatikan pada layar.